Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, NIM 194410011. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Bagaimana kita sebagai individu dapat berperan aktif dalam melestarikan sumber daya alam? Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengelola kelestarian sumber daya alam, bahkan di lingkungan terkecil kita sendiri, sehingga sumber daya alam di lingkungan kita dapat kita kelola, kita perbarui dan upayakan kelestariannya. Sedangkan sumber daya alam di lingkungan rumah kita yang tidak dapat kita perbarui, contohnya seperti air, tanah, dan udara. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati, yang secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, seperti flora, fauna, ataupun benda mati. Pelestarian sumber daya alam adalah tindakan memelihara dan memanfaatkan potensi sumber daya termasuk dari pencemaran di lingkungan kita. Dan berikut ini adalah kegiatan saya di rumah untuk konservasi SDA dan lingkungan. Tumbuhan termasuk ke dalam sumber daya alam hayati, artinya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Kegiatan menanam tumbuhan merupakan aktivitas yang bisa dijadikan hobi oleh siapapun termasuk saya. Walau tidak semua rumah memiliki pekarangan untuk ditanami tumbuhan, berkebun tetap bisa dilakukan dengan gaya urban farming, yaitu dengan memanfaatkan pot-pot bunga dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk meletakkan tanaman atau tumbuhan di bawah sinar terik matahari agar dapat melakukan fotosintesis. Menyiram tanaman menjadi aktivitas wajib yang harus dilakukan dalam berkebun. Alasannya pun jelas, tanaman membutuhkan air. Waktu terbaik untuk menyiram tanaman adalah di waktu pagi hari dan sore hari. Pada saat pagi hari itu tidak lebih dari pukul 7 karena di saat itu udara pun lembab. Pada saat sore hari itu setelah matahari sedikit bersahabat, tanaman pasti sudah sangat membutuhkan air. Hindari menyiram tanaman saat siang hari atau matahari sedang terik-teriknya atau panas-panasnya, karena air yang kita berikan lebih cepat menguap hingga 30%. Selain itu, kita akan membuat suhu tanah dan tanaman berubah dengan cepat, dan hal itu berbahaya untuk proses kimia tanaman. Tanaman yang terdapat di taman akan memberikan kontribusi yang cukup penting untuk sirkulasi udara yang segar dan bersih bagi penghuni rumah. Terlebih jika kita tinggal di perkotaan di mana tingkat polusi udara itu cukup tinggi. Jadi, dengan adanya tanaman di rumah dapat berperan sebagai penyangga ekosistem dan sebagai suplai oksigen dan udara bersih yang menyehatkan. Lingkungan juga mencangkup makhluk yang mengisi alam, yakni hewan atau dunia fauna. Tugas kita adalah untuk tetap memelihara kelestarian hewan dengan cara memeliharanya di rumah atau peternakan, dengan sebagian hewan lagi karena sifatnya yang liar dibiarkan hidup bebas di habitatnya. Hewan termasuk ke dalam sumber daya alam hayati, artinya hewan termasuk kekayaan alam yang dapat diperbaharui, karena hewan dapat terus dibudidayakan dengan cara dikembangbiakkan. Hewan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hewan liar dan peliharaan. Misalnya seperti yang ada di sekitar rumah saya, yaitu ada kucing, burung. Ini termasuk hewan peliharaan, artinya hewan yang sengaja dipelihara manusia. Tetapi kita harus menjaganya dengan cara merawatnya, yaitu dengan menyediakan kebutuhan dasar, misalnya memberinya makan, memberinya minum. Kemudian
kita dapat memandikannya. Untuk kucing, kita dapat menyediakan kotak pasir sebagai tempat buang air bagi kucing kita. Tentunya agar bisa dibersihkan setiap hari supaya kucing serta lingkungan rumah juga bersih. Membersihkan rumah penting dilakukan untuk menghindari adanya kuman, bakteri, jamur, dan lain-lain, sekaligus membuat rumah nyaman untuk dihuni. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, sampah, dan juga bau. Kebersihan berarti bebas dari virus, bakteria patogen, dan bahan kimia berbahaya. Kebersihan salah satu tanda dari higien yang baik. Merawat dan membersihkan rumah dari sampah adalah salah satu cara menjaga kebersihan rumah agar menjadi rumah yang sehat, bebas penyakit, kotoran, dan kuman. Jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya, dan jangan pernah membuang sampah di sungai karena akan menyebabkan banjir. Sampah sekarang sudah menjadi masalah terbesar terhadap lingkungan kita. Sampah adalah semua material sisa yang telah dibuang, baik dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain. Jenis sampah ada 3, yang pertama organik, yang kedua anorganik, dan yang ketiga B3. Anorganik mudah terurai secara alami, anorganik sulit terurai secara alami, dan B3 terdiri dari bahan beracun dan berbahaya, seperti mudah terbakar, meledak, dan lain-lain. Sungai sudah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia karena banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai macam keperluan seperti mencuci, mandi, ataupun sebagai sanitasi. Akan tetapi beberapa tahun belakangan ini air sungai sudah tak jernih lagi. Tak hanya keruh tapi juga berwarna coklat bahkan hitam. Air sungai juga kerap kali berbau tak sedap. Perubahan warna atau bau air sungai karena masuknya polutan atau zat-zat kimia inilah yang disebut dengan pencemaran air sungai. Bahkan, tak sedikit masyarakat yang masih membuang sampah di sungai, sehingga menyebabkan banjir. Jadi, tercemarnya air sungai banyak disebabkan oleh kebiasaan buruk dan kelalaian manusia. Dampak pencemaran air sungai ini sangat besar bagi kehidupan manusia, bahkan keseimbangan ekosistem sungai juga akan terganggu. Sawah masih cukup asri dengan udara yang segar, hijau sejauh mata memandang. Kondisi yang seperti ini sangat disayangkan apabila tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat sekitar. Keberadaan sumber daya alam yang ada sudah sepatutnya dilindungi dengan upaya-upaya konservasi SDA. Semakin pertambahan tahun, kondisi persawahan yang ada sudah semakin sedikit. Banyak lahan yang sudah dijadikan area pemukiman.